Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhumah Ibu Hajjah Aya binti Bapak Haji Abdul Bar. Kita doakan almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga para anak-anak menantu keluarga besar Bapak Haji Mahmud, dalam hal ini Bapak Haji Amir Mahmud SH dan para anak-anak yang lain, kita doakan juga senantiasa dalam lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang juga sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Misbahul Munir, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Lisa Ilyasa, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Rahili MPD, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Andang Sukarja, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Amil Nasir, guru kita Mukarram Bapak Haji Anwar Sahadat, Ketua Yayasan Baitul Mukminin, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Muara Bakti, yaitu Bapak Haji Asmawi beserta para staf-stafnya yang hadir di sini, para orang tua, para guru-guru yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil 100 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah saya baru tahu, Pak, ditelepon beberapa hari yang lalu oleh Pak Haji Amir, kalau ternyata Ibunda Hajjah Aya ini sudah 100 hari. Beliau sudah kembali pulang kampung, Pak ya, ke hadapan Allah sudah 100
pulang kampung yang kagak balik lagi. Ya, kita juga nanti begitu, nyusul Pak ya. Kita semua akan pulang kampung. Para bapak, hadirin dan hadirat sekalian, setiap kali kita menghadiri majelis tahlil Pak, yang pertama tentunya mendoakan agar orang yang sudah berada di alam kubur, Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya termasuk taman-taman surga. Yang kedua Pak, yang juga sangat penting terutama buat kita yang masih hidup, apa Pak? Nasihat. Almarhumah Ibu Hajjah Ayah Pak, beliau ini menasehati kita, baik keluarga, anak mantunya, semuanya Pak ya, termasuk kita yang hadir. Apa nasihatnya Pak? Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Kalau kita melihat ada orang yang mati, kata Nabi, suruh sebutin kebaikan-kebaikannya. Wa kufu an masawihim. Jangan disebut-sebut lagi kejelekannya. Itu nggak boleh Pak. Ya, itu yang larang siapa? Nabi. Jadi kalau kita melihat ada orang yang sudah mati Pak, meninggal dunia, udah nggak boleh kejelekannya disebut lagi, diomongin selebar jakat. Jangan. Kenapa Pak? Itu akan memberatkan siksaannya di alam kubur. Ya, walaupun kita tahu. Ya, jangan sampai bilang gini ya, lu ini kan mati juga tuh, alhamdulillah lu ya, uang nyolong mulu lu begitu ya. Biarin kita tahu Pak, nggak boleh. Maka kata Nabi, wa khufu an masawihim. Jangan disebut-sebut kejelekannya, keburukannya, jangan, karena itu akan menambah beban siksaannya di alam kubur. Ya. Nah, yang harus kita lakukan, kata Nabi apa? Uzkuru mahasina mautakum. Suruh sebut kebaikannya. Karena semakin sering disebut Pak, ngalir pahalanya, nambah pahalanya, diangkat derajatnya, dihapus dosanya, begitu. Ya. Nah, malam ini nih Pak, paling tidak kita lihat nih, ada 4 kebaikan almarhum yang perlu kita tiru. Ya, perlu kita tiru nih Pak. Apa itu yang pertama Pak? Almarhumah ini Pak, tutup mata sebagai orang yang agamanya sempurna. Ini yang mahal. Ya, tutup mata, agamanya udah apa? Sempurna. Pertama kali beliau menyempurnakan agama tahun 94. Ya, masih murah tuh ya. Haji masih apa? Murah. Tahun 94 Pak, mungkin orang Muara langka yang pergi haji. Tapi beliau bersama suaminya Bapak Haji Mahmud ya, berangkat. Allah udah sempurnakan. Ada rezeki, sehat, peluangnya besar, beliau berangkat lagi Pak, bersama saya tuh 2007. Ini jelas Pak, kata Nabi dalam hadis qudsi, kata Allah berfirman dalam hadis qudsi Pak ya, inna abdan idza sahhahtu jismahu. Kalau ada seorang hamba yang aku beri dia sehat, ya, kalau ada orang sehat Pak, wa wasa'tu alaihi fil ma'isyah,
Orang itu juga rezekinya bagus. Tamdi alai khamsatu a'wam. Udah lewat 5 tahun. La yafidu ilayya. Orang itu belum juga datang ke rumah Allah. La mahrumun. Orang itu jauh dari rahmat Allah. Ya. Jadi sehat, rezeki ada, peluangnya ada, dia kagak datang lagi ke rumah Allah, maka orang itu jauh dari rahmat Allah. Tuh, yang udah 5 tahun. Ya, sehat, duit apa? Ada. Nah, almarhumah Pak, sehat ada, rezekinya ada, pengen ketemu rumah Allah, berangkat Pak. 2007. Nah, ini yang saya bilang tadi, perlu kita tiru. Jarang Pak orang. Kadang-kadang kan orang kalau sudah haji ya udah bayar. Padahal apa Pak? Setiap 5 tahun datang, setiap 5 tahun balik. Untuk apa Pak? Pertama, mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, ingin membersihkan dosa. Jangankan sampai 5 tahun Pak. Orang baru pulang haji, masih di pesawat aja udah bikin dosa tuh. Betul nggak? Iya. Jadi untuk membersihkan dosa yang kita punya Pak, berangkat ke Mekah. Jadi jangan dibalik Pak. Kadang ada orang dosanya banyak, sering nyolong Pak ya, sering berzina umpamanya, sering main judi tadi itu ya, takut ke Mekah. Gua takut di sana ntar gua diazab lagi Pak ya. Nah ini jangan Pak, buang persepsi seperti itu. Justru Pak, orang yang banyak dosa, dosanya pengen dihapus oleh Allah, datang ke Mekah. Mau dia haji kek, mau dia umrah kek, berangkat. Ya, nah ternyata almarhumah ini apa ya, bukan hanya haji doang datang beliau ke Mekah, tapi juga melaksanakan ibadah pada umrah. Ini nasihat yang sangat mahal. Kali kita mah kalau kayak Mak Aji mah berat Pak ya. 1 kali aja sebelum kita tutup mata, agama Islam kita sudah apa tuh? Sempurna. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak tuh jangan pernah putus-putus. Putus berdoa, minta aja haji kepada Allah. Karena orang haji itu Pak murni undangan Allah. Tugas kita mah angkat tangan berdoa, ya Allah undang saya. Nanti urusannya Allah yang undang, Allah yang bukain jalan. Jangan pernah lelah berdoa. Minta terus sama Allah. Ya. Nanti kalau doa kita dikabul Pak, mau lagi hidup kek, mau sudah mati kek, nggak apa-apa. Ya. Ternyata umpamanya doa kita udah di alam kubur baru dikabul, nggak apa-apa. Yang penting Islam kita sempurna. Tuh nasihat pertama dari almarhumah. Nasihat yang kedua Pak, ini tadi saya minta bocoran sama putra beliau Pak Haji Amir. Saya bilang, Pak Haji, Mak Haji itu kebiasaan baiknya apa sih? Kata beliau apa Pak? Tahun 94 Pak Haji, beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Baca Al-Quran pun nggak bisa. Sampai-sampai nih beliau ketika haji tahun 94 iri niat jamaah lain, setiap hari pegangnya Quran. Pegangnya Quran. Dari situ Pak, almarhumah punya iktikad. Pokoknya gua pulang haji harus belajar Quran, bisa baca Al-Quran. Ya Pak ya. Ternyata keinginan besarnya itu Pak, Allah mudahin tuh. Pulang haji almarhumah bisa baca Quran. Ketika almarhumah udah bisa Pak baca Al-Quran, apa yang dilakukan oleh beliau? Setiap hari temennya Quran. Sambil dagang, sambil megang Quran yang 5 juz. Jadi setiap hari itu sampai 2 juz Pak, 2 juz. Sebulan berapa Pak? Sebulan udah 2 kali apa?
Hatam. Ada di kita begitu. Nah, ya kan? Nah, bahagia ya itu. Ya. Maka anak-anaknya ini kudu ada yang nularin ini. Ya, temannya Quran. Apa para bapak hadirin sekalian jaminan dari Nabi untuk orang yang seperti almarhumah? Yang pertama nih, jaminan dari Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Termasuk orang terbaik, ya. Orang terbaik adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Enggak ada kata enggak bisa. Ya. Jadi kalau kita pengen menjadi manusia terbaik, jangan bosan-bosan belajar Al-Qur'an. Walaupun sudah seusia seperti almarhum. Itulah disebut namanya dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an hudan sebagai petunjuk. Pulang haji 94 karena merasa nggak bisa baca Al-Qur'an, mati-matian belajar, bisa. Allah kasih hidayah. Ya, pelajaran buat kita nih, terutama buat bapak-bapak yang rada peren baca Al-Qur'annya ya. Maka kalau pengen jadi manusia terbaik apa? Belajar Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, Pak, jaminan Nabi apa? Iqra'u Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini jelas, Pak, yang bilang Rasulullah. Baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an yang kamu baca itu akan datengin orangnya sebagai memberikan syafaat. Jadi sekarang, Pak, almarhumah Ibu Hajjah Ayah, Pak, Jonjon. Kenal Jonjon, Pak? Nah, tenang, karena apa? Al-Qur'an datang membantu memberikan syafaat. Jadi kalau kita pengen mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an, maka sering-sering itu baca. Kita kan, Pak, nggak ada yang tahu. Kalau kita masuk ke dalam liang kubur, kuburan kita, Pak, ya, kira-kira kita dalam kubur bahagia apa sengsara? Enak apa sengsara? Nikmat apa azab? Kita nggak tahu. Kalau seandainya ternyata kuburannya hufratan min hufarin nir, dihembuskan lobang-lobang api neraka, ya Allah, Pak, nauzubillah, nggak ada yang belain, nggak ada yang bantuin. Mungkin orang dulu kenal yang namanya ngempos pisang, ya Kong ya, dibungkus dimasukin apa tuh? Asap, asap aja, Pak, kita udah kewalahan. Apalagi hembusannya, hembusan apa tuh? Api neraka. Tapi dengan Al-Qur'an yang beliau baca, itu datang menjemputnya. Enak gak tuh, Pak? Iya. Buat bapak-bapak nih yang romana rada-rada per dia, udah ya, gue udah lupa mulu, udah lupa. Kuliah agak habis-habis. La a'budu ma ta'budun wala antum abidun nama a'bud la a'budu ma ta'budun wala dolin. Begitu ujungnya, Pak, ya. Kuliah nggak, Pak? Nggak habis-habis. Tapi pengen, Pak, seperti almarhumah punya warisan baca Al-Qur'an. Al-Qur'an akan datang ke kuburan kita sebagai syafaat. Gampang, Pak, baca kulhu setiap hari minimal 1000. Sambil dagang, ya, Pak, ya, sambil jalan. Nanti almarhumah, Pak, sambil nungguin dagangannya sambil megang apa? Quran. Dapat hari itu 2 juz. Kalau ada yang datang dia layanin, Pak, ya. Nggak ada yang datang dia pegang lagi apa tuh? Quran. Orang, Pak, kalau temennya Quran, ya, sudah pasti selalu dalam keadaan berwudu, sudah pasti tuh. Karena megang Quran. Ya, Pak, ya. Dan Nabi menyatakan, Pak, ya, iqra'u Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabihi. Nanti dia akan datang memberikan syafaat
Bacanya kata Nabi sambil dibuka, sambil dipegang itu Al-Qur'annya, bukan dihafal saja, Pak. Maka itu dikatakan Nabi afdalu tilawatil Qur'an nazran. Sepaling baik membaca Al-Qur'an itu sambil dibuka, sambil dibaca. Itu almarhumah itu. Jadi hari-harinya temannya apa tuh, Pak? Quran. Ya, udah kagak ngomongin gosip. Udah kagak ngerumpik ngomongin orang kagak. Ini pelajaran dari almarhumah, nasihat buat kita yang masih hidup. Terutama anak-anaknya nih, biar mampu mewarisi. Kalau ada Pak mantu anak yang kayak beliau dapat pahala atau ngalir? Ya, beliau pahala ngalir. Kenapa? Karena kebaikannya diapain? Diikutin. Kalau ada kebaikan seseorang, Pak, diikutin, kata Nabi mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Maka kalau Mak Aji pengen pahalanya terus ngalir, nah keluarganya nih baca tuh Al-Quran. Kalau tanya ngapa, gua pengen kayak Mak Aji. Iya, pengen dapat apa tuh, Pak? Syafaat. Itu kedua kelebihan. Kelebihan yang ketiga, Pak, orang yang selalu bersamanya Al-Quran, Allah sudah janji dalam surah Fatir ayat 29. Apa kata Allah? Innalladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, dia adalah yarjuna tijaratan lantabur, satu perdagangan yang tidak pernah rugi. Ini ayatnya, Pak, ada 3 ayatnya nih, Pak, ya. Ciri-ciri orang dagang yang kagak pernah rugi. Ini kan almarhumah pedagang, Pak, ya. Maka ayat tersebut tijaratan lantabur. Apa artinya, Pak? Perdagangan yang tidak pernah rugi, pekerjaan yang pasti untung. Dalam ayat ini, Pak, ada 3. Pertama, yang selalu baca Al-Quran. Jadi kalau orang pengen ngerjain amalan, Pak, amalan yang pasti untung, amalan yang tidak pernah rugi, itu baca apa? Al-Quran. Nggak pernah rugi, Pak. Contohnya apa? Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Orang itu, Pak, ketika baca Al-Quran, Pak, mau yang dibaca paham, mau yang dibaca nggak paham, nggak ngerti artinya, pokoknya dia baca aja, Pak, udah dianggap punya nilai ibadah. Beda dengan yang lain. Ya, baca doang, Pak, udah punya nilai apa tuh? Ibadah. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadah, sepaling baik ibadah membaca apa tuh? Al-Quran. Ya, pertanyaannya kita yang masih seger, mata masih awas, banyakan buka Quran apa banyakan buka TikTok? Ya, ini zaman sekarang apa? Banyakan HP, walaupun dikasih tahu tuh kalau malam-malam gelap-gelap kita buka HP, mata kita akan apa? Akan rabun, banyak. Tetap baik, HP lagi apa? Buka. Kalau baca Quran 5 menit mata udah apa? Kayak dibanding glebem. Berat buat meleknya ya. Nah, ini berarti banyak apa tuh? Banyak dosanya tuh, Pak. Banyak setannya tuh. Nemplok, Pak, ya. Jadi setan itu di badan kita udah betah, Pak. Pokoknya kalau kita ngelakuin kebaikan, dia benci, dia marah. Makanya kalau dibaca Quran ditiup-tiup matanya biar ngantuk gitu ya. Baca HP mah, Pak, nonton apa be di HP, sampai jam 1 malam nggak ngantuk, Pak, ya. Ayo be gitu. Makanya saya kalau lagi berangkat haji, berangkat umroh, kalau ada jamaah, ya Allah guru saya katanya nggak pulas-pulas di pesawat, buka Quran. Tadi lu baca Quran 5 menit apa? Ngantuk, Pak, ya. Gitu. Beda kalau kita main game yang di pesawat, Pak, ya. Baca Quran pasti ngantuk. Nah, ini keuntungan orang yang tidak pernah rugi. Keuntungan kedua apa dalam ayat ini apa? Sholat. Jadi sholat itu, Pak, pekerjaan yang kagak pernah rugi, pasti untung. Ya. Makanya amal yang pertama kali nanti ditanya di hadapan Allah, sholat. Baik. Makanya ada salah satu potongan ceramahnya Halimatul Idrus, Pak.
Ini beliau lagi viral nih Pak, Ustazah Halimah. Kata beliau apa? Jangan pernah engkau tinggalkan dua hal. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Kalau engkau sudah meninggalkan sholat, berarti engkau meninggalkan Allah. Kalau Allah engkau sudah tinggalkan, jangan pernah harap kebahagiaan akan kamu dapat. Gitu. Hati-hati nih, yang sering ninggalin sholat. Ya, nggak akan pernah bahagia. Apalagi di akhirat. Ya. Yang kedua kata beliau, jangan pernah tinggalkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena kalau Muhammad Pak, sholawat sering kita baca, kita berarti sering ingat dengan Nabi. Nanti di saat kita susah di akhirat, beliau datang akan memberikan syafaat. Ini nih umat saya yang sering nyebut-nyebut nama saya. Ya, ini mas sholawat adanya kalau lagi di majelis doang, di mulut. Ya, jadi besok bapak-bapak kalau lagi kerja di warung, baca Quran capek, lelah mata, ngantuk, pegang tasbih, baca apa tuh? Sholawat. Maka sholawatnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, gitu Pak. Kenapa disebut wasallim? Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Nah, itu ada kata salimu Pak. Jadi sholawat dan salam. Ya, makanya orang kalau datang ke makam Nabi ngapain Pak? Angkat tangan, sampaikan apa? Salam. Assalamu alaika ya Rasulullah. Begitu Pak. Kita ini Pak yang jauh dengan makam Nabi, jarang-jarang datang ke makam Nabi, apalagi nggak pernah berziarah ke makam Nabi. Maka kata Allah, sallu alaihi wasallimu, gitu Pak. Bersolawat dan salamlah kamu kepada Rasulullah. Nanti itu akan datang beliau itu menyapa, membantu, memberikan syafaat kepada umatnya yang sering bersolawat. Kira-kira kalau sholat itu susah apa gampang Pak? Gampang, tapi berat jalaninya. Iya, Bapak nih dari sini ke Jumalang naik motor, udah mulutnya klenyam-klenyem baca apa tuh? Sholawat. Pegang tasbih, kira-kira dari Muara ke Jumalang berapa ribu sholawat? Ya, kalau bisa mak setiap hari istighfarnya 100, sholawatnya 100, tasbihnya 100, ya tahlilnya 100, begitu Pak. Kalau nggak sempat di siang hari Pak, menjelang tidur. Makanya ada riwayat begini Pak, kalau Anda pengen cepat pergi haji, maka sebelum tidur banyak-banyak baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau Anda ingin dihapus dosanya sebelum tidur, banyak-banyak baca istighfar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau Anda pengen mendapatkan pahala hatam Quran sebelum tidur Pak ya, suruh banyak baca-baca kulhu. Tuh, menjelang tidur tuh temannya tuh. Kulhu sebisa kita tuh Pak. Kalau Anda pengen bertemu dengan Nabi sebelum tidur, maka banyak-banyak baca apa tuh? Sholawat. Dah tuh wiridnya tuh. Pokoknya menjelang tidur, anterin kita tidur, baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih, baca apa tadi lagi? Kulhu. Nah, lengkap dah tuh Pak, lengkap ya. Kalau kayak Mama Aji mak emang tiap hari temannya apa tuh? Quran. Tapi ada lagi Pak nih, tipsnya yang gampang. Yang gampang nih Pak. Di rumah beli Quran yang gede. Beli raknya juga sekalian, taruh di musola kita, di musola di rumah kita Pak. Ya, 1 juz saya tanya berapa halaman? 1 juz berapa halaman? Halaman 20, 10 lembar. Ya, setiap 1 halaman baca setiap 1 rakaat. Ya, contoh nih, gak usah berat-berat. Bapak kalau sholat duha sehari berapa rakaat? Hah?
Ada nggak yang 12? Ya, 12 Pak. Paling kagak 12, paling kagak 8. Ya Pak ya. Kalau sholat duhanya 12 rakaat, udah 12 apa? Halaman. Udah setengah Quran tuh, setengah juz ya. Tambah lagi nanti Pak, sholat malam 11 rakaat. 11 sama 12 udah berapa? 25. Lewat 1 juz. Itu baru sholat duha sama sholat malam. Belum ditambah qobliyah ba'diyah. Pak ya. Ini Pak, ada riwayatnya begini Pak. Kalau ada orang sehari semalam mampu sholat sunat rawatib 12 rakaat, 12 Pak ya, sunat rawatib. Bunyalahu al-jannah. Orang itu dibangunkan surga, apa bangunkan rumah di surga. Bunyalahu baitan fil jannah. Ya, pengen punya rumah di surga. Amalannya sholat rawatib 12 rakaat. Mana-mana itu Pak? Qobliyah subuh 2, qobliyah az-zuhur 4, ba'diyah zuhur 2. Ya. Ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 12 rakaat. Orang yang mampu sholat rawatib 12 rakaat, bunya lahu baitan fil jannah. Orang itu Allah bangunkan surga di rumah. Tuh, amalin tuh. Ya. Besok. Ingat berapa belas tadi? 12 rakaat. Berapa tadi? Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah apa? Ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Tambah lagi Pak. Salat apa? Duha 12 rakaat. Jadi kalau duhanya 12 rakaat Pak, hadisnya itu sama, bunyalahu baitan fil jannah. Jadi kalau sehari semalam kita mampu sholat sunat rawatib 12 rakaat, duhanya 12 rakaat, maka kita sudah punya 2 rumah di surga. Nah, luar biasa itu Pak. Tinggal ngamalin doang tuh. Nah, kontrakin. Ya, pulang kampung tenang dah. Gua udah punya apa? Kapling. Ya Pak ya. Tuh orang yang tidak pernah rugi, orang yang selalu sholat. Ya, yang ketiga, orang yang tidak pernah rugi, orang yang gampang bersedekah, berinfak. Itu ayatnya jelas, surah Fatir ayat 29. Nah ini Pak, almarhumah Ibu Hajah Ayah ini, Masya Allah Pak ya, temannya Al-Quran. Apa kelebihannya lagi Pak? Baca Al-Quran itu Pak, yang dihitung pahalanya bukan juz, bukan hatam berapa kali, bukan hanya itu. Tapi yang dihitung oleh Allah pahalanya apa Pak? Per huruf. Ya, saya mah Ustaz, nggak bisa kayak Ma'aji, bisa baca Quran Pak ya. Saya bisanya kuliah sama kulhu. Ya udah kulhu aja gepek. Karena dihitung pahala apa? Per huruf, bukan per suruh. Saya pernah tuh Pak diundang ceramah penutupan tahlil begini Pak. Ternyata tuh si almarhum Pak punya tabungan kulhu apa yang gak kehitung. Di rumah dia punya musola gini ya, musolanya ya. Sama dia kalau habis sholat kulhu 100 200 tulis Pak pakai pensil di tembok. Nanti kalau habis sholat dapat 200 tulis lagi Pak. Langsung musola itu Pak angka semua. Angka semua. Ketutupan semua, ini kan kembang-kembang tuh ya. Dia mah angka tulisan itu, angka-angka tadi. Dihitung nggak kehitung. Masya Allah, saya bilang kan, itu mah kalau tahlil udah nggak perlu dipungutin kulhu tuh. Hatamin aja kulhu yang di tembok tuh. Ya Pak ya. Nah itu Pak, tabungan yang tidak pernah rugi. Kan kalau kulhu mah semua pasti bisa. Bisa nggak Pak? Bisa. Oh, pegang aja deh. Sehari 100, sehari 100, sehari 100. Ya. Sampai titik usia kita kapan kita mati. Seperti almarhum Pak, emang mati temennya apa tuh? Al-Quran. Maka saya yakin dan kita yakin Pak, almarhumah di alam kubur apa Pak?
udah dijemput sama Al-Quran. Makanya dibacain tuh doanya tuh. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhum nasina wa 'allimna jahilna warzuqna wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Dari situ aja Pak, udah sempurna. Ya, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah sayangi kami dengan Al-Quran. Ya, sampai-sampai Quran itu hujjatan lana, sebagai pembela. Ya, sebagai pembela. Buat siapa tuh Pak? Makanya itu doa setelah kita membaca apa tuh? Al-Quran. Yang kita baca itu Pak, maka dia akan menjadi penolong, nur, hudan, menjadi cahaya. Jadi kuburannya Ibu Hajjah Ayah nih Pak, saya yakin lebih terang dari rumahnya. Diterangi oleh apa tuh? Al-Quran. Karena memang ya hidupnya Pak ya, betul-betul sama Al-Quran. Ini nasihat yang sangat mahal Pak. Boleh Pak, kita ikutin tuh. Ya, insya Allah kalau yang baik-baik mah Pak kita ikutin ya, nggak ada ruginya. Ya, makanya kenapa orang mati disebut al-mautu kafabil mauti apa? Wa'iz. Bahwa mati itu nasihat. Nah, malam ini kita nasihati oleh beliau. Ya, oleh karena itu mari sama-sama Pak ya, kan ada 4 ya, nanti di 2 poin lagi belakangan Pak ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhumah Ibu Hajjah Ayah. Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil ala hadini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Pak, saya mohon dibacakan suratul Fatihah. Insya Allah saya tanggal 16 Agustus akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ya, ikut tuh. Masih ada sisa 6 seat lagi. 6 seat, tapi hotelnya bintang 5 di Tower Zanza yang ada jamnya itu Pak. Ya, mohon doain yang 6 ini Pak biar cepat penuh. Masih ada waktu 16 Agustus. Yang mau berangkat silakan. Nah, biasanya Pak yang nemenin saya itu kalau umroh, nah ini putra beliau. Nah, Ustadz Haji Manarul. Ya, pokoknya kalau berangkat yang nemenin dia deh di Mekah tuh. Ayo, kalau mau ikut masih ada waktu, masih ada 6 seat lagi, hotelnya bintang 5. Yang kedua, insya Allah Pak, yayasan saya namanya Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Tahun 2025 akan memberangkatkan jamaah haji reguler yang sudah punya porsi. Pas di 2025 kalau mau ikut bareng sama saya silahkan. Ya, alhamdulillah Ustadz Haji Rohili ini Pak sudah ada beberapa orang yang dibawa ke kantor saya, termasuk yang kalau pengen nyicil apa tuh hajinya Pak ya, nah boleh tuh hubungin beliau tuh. Beliau udah gampang ya, udah tahu ya. Nanti bayarnya kagak perlu sama beliau, nggak perlu sama saya, nyicilnya ke Alfa, ke Indomaret. Kali kalau sama saya mah duitnya takut ditilep. Nah, Ustaz Rohili takut dimakan Pak ya. Nanti nyicilnya kemana tuh? Ke Alfa. Sebulannya 700.000. Motor berapa Pak sebulan? Nah, 12. Ya kan? Murahan motor, murahan haji. Nah, murahan haji. Dah segera.
Nanti mak nyampe, alhamdulillah. Nggak nyampe, pasti punya pahala besar. Karena kita sudah ngantri. Pak ya, mohon doanya tahun 2025 insya Allah. Dan sudah yang masuk ke grup saya, grup Yayasan Haji 2025, itu udah sekitar 80 orang. Udah 2 bus. Ya, targetnya mah pengen 3 bus. Nah silakan dah tuh. Ya insya Allah. Mudah-mudahan ya. Dari sini ada yang nyusul. Mau langsung ke saya boleh, mau ke Ustadz Rohili juga boleh, atau mau Pak Haji Amir kalau maju juga boleh. Ya, kalau kurang percaya datang aja ke rumah saya nggak tahu Pak ya. Ya, bawa pisang Ambon sama ayam hitam ya, beres Pak ya. Mohon doanya, bacain Fatihah, umrahnya lancar, hajinya 2025 juga apa? Allah bukain jalan lancar. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah panjang umur, kita sehat, ketemu nanti pada kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.